Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sekeden Karang. Sore hari ini senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda di Dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, kalau kita berbicara tentang stunting, walaupun secara data Bali masih cukup rendah dibandingkan angka stunting cukup rendah dibandingkan daerah lainnya di Indonesia, tetapi kita tidak boleh terlena. Nah, kita mungkin sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai ada hubungannya dengan stunting. Sejak kapan sih sebenarnya kita harus aware terhadap stunting ini sendiri? Nah, asuhan prenatal, pencegahan stunting. Kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Nah, sudah hadir Dr. Made Darmayasa, SPOG. Beliau adalah spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Om Swastiastu. Dok, apa kabarnya Dok? Lagi. Sehat selalu ya? Sehat. Ini sudah pertemuan kita beberapa kali ya, kita ya. Sudah cukup lama juga sih, 2023 ini tidak pernah ketemu sama Dr. Darmayasa Niki sendiri. Dok, asuhan prenatal, pencegahan stunting. Kita angkat menjadi topik kita. Di awal saya sempat mengatakan bahwa beberapa waktu lalu pun mungkin sampai saat ini pun mungkin angka stunting datanya Bali cukup paling rendah dibandingkan di daerah Indonesia secara nasional itu. Tapi kita tidak boleh terlena ini Dok ya. Ini apakah ada hubungannya dengan topik kita yang akan kita angkat pada sore hari ini? Dan kenapa kita angkat topik ini sangat penting sekali Dok sore hari ini Dok? Ya, kita di kebidanan itu memiliki konsep 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sangat penting sekali melakukan intervensi di 1000 hari pertama. Jadi sejak dalam kandungan tentunya. Tapi yang kita akan bicarakan hari ini bukan hanya ketika dia hamil, bahkan mungkin sebelum hamil. Jadi sebelum hamil ibu-ibu itu atau calon ibu itu disadarkan bahwa supaya dia aware bahwa ada kemungkinan itu, sehingga dia dari awal menjaga lifestyle-nya, gaya hidupnya, terutama dalam pola makan. Sehingga nanti kita akan bicara lagi bagaimana fetal programming gitu ya, bagaimana program sel dalam tubuh kita itu yang akan berdampak di kemudian hari ketika kita dewasa gitu. Munculnya beberapa penyakit-penyakit tertentu yang bisa jadi di-trigger ketika kita di dalam kandungan dulu gitu. Oleh karena itu jangan hanya kita bicara stunting ketika bayi sudah lahir, terlambat. Jadi alangkah bagusnya kita bicara prenatal, bahkan barangkali sebelum premarital gitu ya, sebelum nikah. Baik, bisa dikatakan ini ada sangat erat hubungannya. Sangat erat. Jadi ibu-ibu tuh di 1000 hari pertama itu memegang peranan penting untuk menciptakan generasi berikut kita. Bahkan bukan hanya calon ibu-ibu, para remaja putri pun. Iya, calon ibu itu masuk mereka kan. Bukan hanya ibu, gitu. Calon ibu juga mesti aware itu. Ini juga salah satu menjadi intervensi bagian pelayanan kesehatan juga untuk agar tidak terjadinya stunting. Jadi ada Permenkes nomor 21 tahun 2021. Jadi mulai dari asuhan prenatal, intranatal, bahkan postnatal itu. Jadi masuk di dalamnya itu. Jadi pendekatan gizi klinik ketika dia hamil gitu. Sejak kapan sih yang dinamakan prenatal itu sendiri Pak Dok? Yang harus kita sebelum kan gitu sebelum. Natal lahir, sebelum lahir gitu, ketika hamil maksudnya. Jadi kalau kehamilan kita bagi atas 3 waktunya. Jadi trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga gitu ya. Jadi sejak diketahui hamil sudah aware. Bahkan sekarang hari ini kita bicara bahkan barangkali sebelum itu gitu ya. Jadi ketika calon ibu lah. Usia-usia berapa sih Dok yang harus kita intervensi bagi mereka calon ibu-ibu? Jadi sebelum kita bicara itu mungkin ada baiknya saya sampaikan bahwa sekarang kalau kita lihat jumlah ibu hamil kita yang datang ke rumah sakit yang memiliki indeks massa tubuh yang lebih besar dari normal itu semakin lama semakin banyak. Baik itu kategori overweight maupun nanti obesitas. Jadi gemuk. Nah mereka yang berat badannya lebih gede, tidak harus bayinya juga gede. Bisa jadi juga dia terkait dengan menimbulkan stunting. Kenapa gitu? Karena berkaitan dengan gaya hidup, pola makan. Jadi gaya hidup akan mempengaruhi terhadap sang ibu yang saat ini sedang mengandung seperti itu. Kita mau supaya kalau calon ibu itu sadar dari awal dan segera merubah gaya hidupnya termasuk pola makan itu, mudah-mudahan nanti sejak itu sudah generasi mereka menjadi lebih baik, terutama dari aspek gizinya ya.
Jadi tidak harus lahir baru ngomong itu, jadi telat kita itu. Nah kalau tidak, maka nanti akan berpengaruh. Contoh misalnya bagaimana anak-anak dengan atau remaja kita yang dengan indeks massa tubuh yang seperti itu, kemudian terganggu pola mensnya, ya terganggu pola mensnya, cenderung mensnya sedikit bahkan jarang gitu, ya. Nanti kemudian ketika dia tidak teratur lagi ya, tidak teratur, nanti ketika dia menikah susah sekali hamil. Nah ketika dia hamil, angka kegugurannya sekian kali lipat lebih besar. Iya. Nah ketika kemudian hamil berlanjut, kita akan memiliki yang sekarang kita bicarakan itu. Gitu. Oleh karena itu maka bisa jadi ketika anaknya nanti yang perempuan juga itu terbawa lagi tuh kondisi ibunya seperti itu. Jadi ada bisa dikatakan secara garis keturunan bisa menurunkan hal tersebut itu yang kepada kita sebut anaknya? dengan epigenetik. Ya epigenetik. Jadi bukan faktor keturunan dalam artian gen yang dari awal seperti itu, tidak. Tetapi di trigger di belakangan ada gangguan di situ. Ada kemungkinan seperti itu? Iya, itu sudah penelitian menunjukkan nanti ke bawah ke anaknya gitu. Oleh karena itu dari sekarang kita sadarkan bahwa calon ibu-ibu itu, remaja-remaja kita supaya menjaga kesehatannya dalam artian keseluruhan, termasuk juga dukungan nutrisinya gitu, gaya hidupnya gitu, pola makan terutama gitu. Baik. Gaya hidup ini sangat mempengaruhi, Dok. Sangat mempengaruhi. Kalau kita lihat bagi dua lah gitu. Low activity, high calorie intake gitu kan. Banyak kalori yang masuk, tapi aktivitas sangat rendah, sehingga tersimpan dia. Jadi indeks massa tubuhnya kemudian terganggu, gitu. Indeks massa tubuhnya lebih besar dari yang normal, gitu. Itu nanti yang terbawa seperti itu. Baik, jadi apakah seorang calon ibu ini sendiri juga mewarisi apa yang didapatkan dari ibunya? Bisa. Seperti itu, Kak, Dok? Bisa. Nah, kalau dulu kita ngomong di masa-masa susah dulu, malnutrisi berkaitan dengan kekurangan kalori, protein gitu ya. Sekarang malnutrisi juga namanya, tetapi berlebihan. Komponen tertentu berlebihan, tetapi sampai aspek-aspek penting justru kurang gitu. Karena gula yang banyak begitu, yang lain-lain malah kurang ya gitu. Aspek nutrisi yang lain. Baik, berarti harus ada upaya-upaya untuk menekan agar hal tersebut tidak terjadi pada calon-calon ibu. Paling tidak 3 hal lah. Satu, disease awareness. Tingkatkan tingkat kewaspadaan kita akan kemungkinan itu. Yang kedua, screening program, identifikasi apakah saya termasuk orang-orang yang seperti itu. Yang berikutnya adalah lakukan pencegahan, bahkan tata laksana gitu. Sadar lebih awal, turunkan berat badannya, terus kemudian ubah gaya hidupnya supaya sehat gitu. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk generasi kita. Gitu. Baik, Dr. Darmayasa, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana asuhan prenatal, pencegahan stunting. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi topik kita pada sore hari ini, silakan. Kami akan membuka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Asuhan prenatal, pencegahan stunting masih kita angkat menjadi topik kita di sore hari ini di Harmoni Bali. Masih bersama Dr. Made Darmayasa SPOG tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line akan kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tentunya mungkin saat ini Anda mempunyai permasalahan seputaran topik kita atau mungkin memiliki permasalahan ada hubungannya atau kaitannya dengan topik kita pada sore hari ini. Nah, nanti Dr. Darmayasa akan memberikan solusi yang terbaik tentunya bagi Anda. Baik, kami menunggu atensi Anda di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Dok, ada 3 hal yang secara garis besar yang harus kita ketahui tentang asuhan prenatal pencegahan stunting ini sendiri adalah 1, tingkat kewaspadaan, kemudian screening yang sangat penting sekali, dan pencegahan. Tata laksananya itu yang penting sekali. Jadi kalau saya karena mungkin kita dokter kandungan ya, dokter kandungan, jadi kalau kita kayak buat lelucon katakanlah begitu. Kalau saya misalnya
membuat anak itu paling hanya berapa cc sperma, selesai itu ya. Oke. Entah 5 menit, 10 menit, 1 jam, selesai kan. Iya. Tahu nggak kita bahwa 10 bulan ke depan itu, yang kita tanam itu berada di tubuh ibu ya. Jadi begitu banyak variabel atau faktor-faktor dalam tubuh ibu yang akan memberikan warna kepada generasi kita. Baik. Salah satunya adalah gizinya itu, nutrisinya itu. Nah oleh karena itu maka yang tadi itu adalah ada nggak kewaspadaan dari calon ibu itu atau ibu yang sedang hamil itu terhadap hal itu yang penting loh. Jadi maksud saya adalah supaya dia sadar bahwa saya itu memegang peranan penting loh. Oleh karena itu beliau mereka menjaga jadi gaya hidupnya tadi terutama dalam pola makan itu. Jadi kalau misalnya dulu ada yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna, kemudian belakangan ada yang disebut dengan gizi seimbang. Itu supaya dia lihat pola makannya, komponen apa saja. Sekarang komponen yang paling gampang kita dapatkan dalam makanan, produk makanan apa itu ada 2 itu. Ya gula dan minyak dan lemak. Baik. Itu yang gampang sekali didapatkan, bahkan cenderung berlebihan. Itulah yang kemudian menyebabkan komponen nutrisi yang lain terlupakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua dalam pertemuan-pertemuan ilmiah tahunan di bidang kedokteran kebidanan begitu, mulai lagi tuh diomongan, diributin lagi terus tentang bagaimana peranan nutrien itu. Ada nutrien-nutrien yang disebut dengan makronutrien yang karbohidrat, lemak, protein dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi ada juga yang disebut dengan mikronutrien yang kecil-kecil. Bahkan ada yang mungkin dalam makanan itu agak susah didapat sehingga kita memerlukan suplementasi dari luar. Gitu. Ada lagi yang disebut dengan trace elemen, jadi diperlukan dalam dosis yang kecil tetapi sangat vital gitu. Karena itu nanti berkaitan dengan pembentukan organ tertentu misalnya. Gitu. Nah itu supaya kita sadar dari awal sehingga dari awal memang kita harus menjaga pola makan kita itu untuk memenuhi kecukupan komponen nutrisi itu. Nah ini nanti terkait dengan yang seperti yang tadi kita singgung sedikit tentang fetal programming namanya. Jadi di dalam fetus itu atau bayi itu sudah terprogram sebetulnya penyakit-penyakit kita gitu. Jadi pada masa tertentu di dalam tubuh bayi kita di dalam kandungan, nanti terutama di bawah 5 bulan itu, komponen atau organ mana yang dibentuk, jadi sedang pembentukan organ mana. Nah kalau di situ nanti ada masalah atau defisien komponen nutrisi tertentu untuk menyupport pertumbuhan organ itu, sehingga nanti dikaitkan organ itu terganggu pembentukannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada yang disebut dengan penyakit-penyakit orang dewasa yang ternyata sudah terprogram dari dalam kandungan, ketika dalam kandungan. Itu yang kita sebut dengan fetal programming itu. Jadi akibat kita nggak ngeh akan komponen-komponen nutrisi itu gitu. Yang seperti itu. Sehingga kembali seperti tadi itu, ibu itu memegang peranan penting. Oleh karena itulah calon ibu-ibu muda ini semoga banyak yang menonton, entah nanti kita mudah-mudahan Bali TV juga membawa bisa ini ke YouTube ya, supaya banyak anak-anak muda yang menonton kita supaya ngeh atau aware dari awal. Yang sudah aware menularkan hal itu kepada teman-teman yang lain atau ibu-ibu yang lain. Baik, secara tidak langsung ini mengedukasi mereka. Iya, itu tujuan kita. Dengan demikian mudah-mudahan angka stunting di Bali yang sudah lebih rendah di angka nasional, mudah-mudahan lebih turun lagi. Gitu. Oke, Dok, berarti ada hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah asuhan kehamilan. Seperti itu. Ini meliputi apa saja yang harus diketahui oleh calon-calon ibu itu sendiri, Dok? Kalau sudah calon ibu itu sadar sejak itu, nanti kan dia menikah hamil kan gitu. Betul. Maka masukilah masa asuhan antenatal namanya, asuhan kehamilan. Di trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga gitu ya. Di trimester pertama itu seperti yang tadi saya singgung itu memang organogenesis tuh. Jadi pembentukan organ itu, jadi sangat penting sekali itu. Nanti kalau sudah organnya terbentuk dengan sempurna di trimester kedua, maka somatogenesis namanya, tinggal membesarkan aja dia tuh. Naik berat badannya kan gitu. Kalau di trimester kedua sudah tunggu menghitung hari aja kelahirannya itu. Jadi walaupun tetap juga penting, jadi trimester pertama kedua itu sangat penting sekali. Nanti
ketika dalam kandungan nutrisi bayinya dipenuhi oleh dukungan ibunya ya. Tetapi ketika kemudian bayi itu lahir postnatal begitu, maka mulailah dia pisah dengan ibunya. Tetapi dalam 6 bulan pertama tetap kita masih mengharapkan dukungan dari ibunya. Maka di situ disebut nanti ada yang disebut dengan exclusive breastfeeding ya. ASI eksklusif. Oh iya. Tetap juga ibu yang berperan di situ. Jadi nutrisi ibunya itu harus adekuat sehingga kualitas air susunya bagus. Itu loh. Karena sangat penting sekali sebelum 6 bulan itu kita akan mengandalkan nutrisinya dari dukungan ibu itu. Nah, berikutnya nanti ketika bayi itu sudah mulai kita perkenalkan makanan tambahan, terutama makanan cair. Nah, itu barangkali mulai kita bisa dukung dari luar komponen nutrisi yang lain. Tapi sebelum itu peranan ibu itu penting sekali. Oleh karena itulah kita bicarakan peranan mereka itu sejak premarital ya, sebelum menikah, kemudian ketika kemudian hamil, jadi intranatal care atau antenatal care, bahkan berlanjut ke postnatal care itu, pelayanan postnatal itu. Nah, dengan demikian mudah-mudahan beliau mendapatkan pemahaman yang bagus di situ sehingga mampu mengantarkan bayinya sebagai generasi penerus mereka menjadi lebih baik gitu. Terutama dari aspek nutrisi. Ya. Nah, ini yang cukup menjadi perhatian kita, bagaimana memberikan pemahaman kepada calon-calon ibu dan saat ini pun calon mereka yang sedang saat dalam kondisi mengandung seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ibu-ibu kita sedang membaca ya. Dengan membaca sekarang sebetulnya tidak sulit lagi mencari bahan bacaan. Di semua media kita bisa dapatkan itu, termasuk barangkali nanti apa yang kita lakukan hari ini bisa kita share di YouTube atau di media yang lain sehingga mereka bisa diakses juga. Terus masih ada juga buku-buku yang elektronik yang bisa gampang sekali dicari. Nah, dengan topik kita hari ini mudah-mudahan nanti mereka juga prenatal care gitu misalnya kan. Bisa mereka searching di internet, bisa cari di situ. Nah, tinggal kita menginjus hari ini. Semoga semakin banyak ibu-ibu kita yang satu yang tadi awareness mereka meningkat. Yang kedua baru melakukan antisipasi dengan melakukan deteksi dini. Apakah saya masuk orang-orang yang berperilaku seperti itu? Nah, baru berikutnya antisipasi dan tata laksana. Sehingga merubah gaya hidup itu. Baik. Mungkin. Sesuai dengan topik kita adalah asuhan prenatal pencegahan stunting ini sendiri, adakah hubungannya dengan budaya, tradisi pada salah satu daerah? Bisa dikatakan mungkin daerah di Bali seperti itu, Dok? Ya, dulu ada ibu hamil yang disuruh mengkonsumsi tanah liat itu kan, ampu itu kan, itu kalau kita lihat dari komponen nutrisi mungkin susah dijelaskan itu ya. Nah, tapi sekarang sudah teman-teman di Paskes 1 namanya atau pelayanan kesehatan primer itu, mulai dari bidang praktek mandiri, dokter umum, klinik, puskesmas, pembantu puskesmas, ini digenyot lagi, digembor-gemborkan lagi. Bahkan sekarang teman-teman di dinas kesehatan rame-rame kemudian bagaimana meningkatkan peranan teman-teman di lapangan di ujung terdepan dari pelayanan kesehatan itu untuk memberikan diseminasi informasi kepada calon ibu kita atau kepada ibu-ibu kita supaya ayo Bu baca, ayo gitu. Supaya mereka aware bahwa ada kasus seperti itu dan kita harus cegah gitu. Dan mereka lah menjadi kunci keberhasilan pencegahan itu. Kalau kita dari luar kayak supporter begini kan, tapi kalau mereka nggak mau kan susah. Nah, mudah-mudahan mereka mau merubah itu gaya hidup itu. Jadi bisa dikatakan nih pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai dengan standar pelayanan. Seperti apa nantinya yang di lapangan yang harus kita harapkan seperti itu? Nah, kemudian kalau ini ibu-ibu rajin kontrol ya, jadi nanti akan diberikan buku KIA itu kan. Kesehatan ibu anak-anak. Jadi sekarang dalam satu buku itu sudah ada komponen bayi dan komponen ibunya di situ. Jadi sudah tercakup ya di situ. Kalau misalnya masih dalam keadaan hamil, itu nanti ada komponen buku di depannya bulat-bulatan kuning dia. Jadi komponen maternalnya itu diisi dulu. Nah, di situ sudah banyak sekali informasi yang bisa ibu baca. Sehingga nanti kalau dari situ muncul pertanyaan segala macam yang terkait dengan asuhan ibu hamil, begitu kontrol berikutnya bisa diskusikan atau tanyakan kepada bidan atau dokter yang merawat supaya
mendapatkan pemahaman yang lebih. Nanti begitu bayinya lahir, balik buku itu. Balik, ada komponen hijau nanti. Yeah. Itu usus bayi sampai 5 tahun. Tercatat di situ. Baik. Sehingga itu menjadi dokumen bagaimana bayi dalam kandungan dulu, pada saat melahirkan, bahkan setelah melahirkan, ada di situ. Bahkan kalau di Jepang itu menjadi kayak medical record bayi itu. Ketika nanti di sekolah dia lihat itu. Oke. Lihat itu, oh dulu dia ada masalah tumbuh kembang ketika dalam kandungan, ketahuan di situ. Baik. Nah, oleh karena itulah buku itu sebetulnya buku yang hebat. Karena itu dibuat atas kerjasama Jepang dan Indonesia. JICA namanya, Japan Indonesian Association Corporation. Jadi kerjasama dua negara itu. Itu yang kita pakai di Indonesia, termasuk di Bali. Bukan sekedar bukan hanya sekedar. Hanya buku. Iya. Bahkan Ibu sekarang dapat cuma-cuma itu. Iya. Kalau ke tempat saya atau kemanapun praktek pasti dapat buku itu. Dan saya tidak akan menulis di tempat lain, pasti di situ juga. Baik. Sebagai media komunikasi sehingga data itu semua ada tersimpan di situ. Baik. Nah itu nanti yang dilakukan dalam asuhan antenatal, prenatal gitu ya. Iya, baik. Dr. Darmayasa, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Asuhan prenatal pencegahan stunting masih kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami sudah membuka line di 036189484400 dan juga di 036189484401. Masih bersama Dr. Made Darmayasa, beliau adalah spesialis atau dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan tentunya. Ini kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita, atau mungkin saat ini Anda sedang mengalami permasalahan dalam kesehatan, masih ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini. Dok, berarti ini buku KIA ini sakti banget ya dok ya? Bisa sebetulnya dikatakan sakti ya? Iya, iya. Kita pernah diskusi di Kemenkes ya dengan teman-teman dari seluruh Indonesia bagaimana caranya menjadikan buku itu menjadi dokumen penting yang akan merangkum semua perjalanan bayi itu sejak dalam kandungan sampai nanti balita, ketika dia sekolah kemanapun ke luar negeri itu ada. Baik. Sampai gitu dulu idenya dulu. Nah cuman memang banyak ibu-ibu kita yang belum sadar itu. Baik. Sehingga banyak bukunya yang rusak gitu ya. Rusak lecek dalam kategori gitu. Bahkan mungkin tidak pernah dibaca. Bahkan tidak pernah dibaca, padahal itu sengaja ditaruh informasi-informasi penting itu supaya dipahami oleh ibu hamil kita. Gitu. Nah nah mudah-mudahan dengan ini juga nanti mulai ibu-ibu kita mulai menjaga buku KIA itu. Jadi dijaga karena itu ada data ibu dan data bayi yang terekam sejak hamil di dalam kandungan sampai nanti lahir. Oke, baik, baik. Bukankah kalau kita berbicara tentang KIA itu sendiri, mungkin kemungkinan besar karena budaya kita yang maaf ya, bukan menyamaratakan semua. Ini malas membaca, kemudian seperti itu, kemudian menyimpannya tidak baik seperti itu. Dok, ini seandainya contoh case lah ya dok ya, ada ibu di kota A, kemudian mereka pindah move ke kota B misalnya, itu masih bisa dikatakan. Kita terutama di Bali ya, itu kan ibu hamil yang datang di tempat kita itu bukan di Bali. Baik. Masih banyak yang dari Jawa Timur. Nanti entah kenapa ikut suami misalnya pindah ke Bali. Kalau begitu kontrol pasti kami minta mana bukunya. Ada yang ketinggalan bukunya di Jawa. Oke. Sayang sekali itu. Padahal misalnya kita ingin melihat data yang ketika antenatal care-nya di situ. Nah kemudian dari daerah timur, NTT, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, itu bisa ke sini banyak. Dengan kemajuan teknologi ini sendiri, apakah tidak bisa dibuat yang lebih sederhana, misalnya ditransfer ke data-datanya ke digital misalnya digital, gitu ya. Seperti itu? Ya, itu ada ide ya. Ada ide? Saya punya junior ya. Saya punya junior Dr. Payasita. Jadi tinggal klik aja namanya ibu ini, udah semuanya kelihatan. Pernah ide itu tersampaikan. Jadi saya punya junior yang sekarang gregetan itu, bisa ini kita buat digital, kan era digital nih gitu. Iya. Sehingga tinggal kita klik lewat HP tersimpan di situ gitu. Nah kemarin di Lampung ya, Lampung tanggal berapa saya lupa ya.
tanggal 16 sampai tanggal 18 di Lampung ada pertemuan ilmiah tahunan. Saya kebetulan kami ketemu dengan pakar IT dari Kemenkes. Yeah. Kita ngomong lah gitu. Bisa nggak kita buat ini jadikan digital buku itu, sehingga mungkin Bali dia lini pertama lah membuat itu misalnya gitu. Nah kita kasih masukan mereka, mudah-mudahan kalau bisa merealisasikan itu. Tapi ini tingkat ide sudah muncul tuh, yang apa yang ditanyakan oleh Pak Made Karang tadi sudah muncul, tapi realisasinya nggak tahu ya. Walaupun sebetulnya banyak format digital yang sudah dibuat di Kemenkes yang sampai ke dinas kesehatan, yang menerapkannya susah. Nah pakar yang kita ajak diskusi dari Kemenkes itu mau supaya include data yang lain, bukan hanya ibu hamil saja, tapi dengan satu kode misalnya, nanti itu juga masuk gitu, sehingga maksimal jadinya peranannya itu. Dan terekam juga dengan data yang lain, bukan hanya ketika dia hamil saja gitu. Itu ide sudah ada itu. Baik, Dok, dokter mengatakan ini 1000 hari pertama ini sangat penting sekali untuk pencegahan stunting ini sendiri, Dok. Penting. Bahkan itu menjadi jaminan bagaimana kualitas sumber daya manusia berikutnya gitu. Nah, kenapa juga topik ini saya bahas? Salah satunya adalah karena kita memasuki apa yang disebut dengan bonus demografi. Ya, nanti kalau Pak Made Karang mau searching di internet tuh, saya pernah tulis itu. Bonus demografi di Bali, tantangan dan harapannya. Jadi harapan itu besar sekali bagaimana peran bonus demografi yang akan menjadi pintu masuk terhadap beberapa kemajuan sumber daya manusia di kemudian hari. Tetapi sekaligus kalau kita tidak mengerti itu dan tidak melakukan upaya, itu tantangannya berat juga itu. Misalnya begini, kalau kita lihat jumlah penduduk kita memasuki aging population ya. Jadi usia lebih tua itu sudah banyak lagi sekarang. Manula kan banyak. Yang di bawah angka kelahiran kita sudah bisa kita kontrol. Tetapi anak sekolah kita banyak sekali. Anak sekolah, kemudian kuliah, kemudian ibu-ibu muda yang mau anak satu atau mungkin usia produktif, banyak sekali itu. Apa artinya itu? Satu, kualitas daya manusia harus disiapkan itu, mulai dari TK, bahkan seperti yang kita bicara ini, sampai nanti ketika dia sudah mau lapangan kerjaan, ada nggak? Kita punya sumber daya manusia yang hebat, tapi lapangan pekerjaan nggak ada. Kasih uang 5.000 dia demo nanti. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, berkaitan dengan salah satu komponen itu, dari sini salah satu kita bisa berperan untuk meyakinkan bahwa ketika nanti dia remaja, ketika dia menjadi seorang ibu, dia kualitasnya bagus dari sisi kesehatan dan juga dari sumber daya manusia yang lain gitu, kecerdasannya segala macam gitu. Nah, apa juga artinya kalau dia cerdas tapi tidak sehat kan gitu? Gitu. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan. Ya, ini salah satunya. Di 1000 hari pertama ini sangat penting sekali. Sehingga nanti ketika dia mau kuliah, bahan bakunya sudah oke nih. Tinggal nanti bagaimana peranan sekolah untuk memberikan masukan-masukan, asupan, pendidikan sehingga anak ini menjadi bagus gitu. Jadi asuhan keperawatan bagi itu ya itu sangat penting sekali, penting Dok. Sekali. Penting sekali. Bahkan ini sebetulnya kalau kita lihat program kesehatan di seluruh dunia itu di Halma Ata tahun 78, pelayanan kesehatan yang paling tua adalah kesehatan ibu dan anak. Iya. Dan salah satunya adalah asuhan antenatal. Itu sejak awal ada dan sampai sekarang terus kita kembangkan, kita jaga kualitasnya gitu. Jadi program yang lain baru belakangan yang masuk. Jadi program KIA itu kesehatan ibu dan anak itu paling tua itu, paling tua. Masuk menjadi program bidang kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ketika masuk program Kesmas kemudian di tahun 70-an di Indonesia, termasuk Bali, program itu yang masuk di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi bisa dikatakan untuk pencegahan stunting ini sendiri hal-hal yang perlu kita lakukan dari awal seperti itu, Dok ya. Di 1000 hari pertama itu. 1000 hari pertama 1000 itu hari sendiri. Pertama, ya. Apa yang terjadi seandainya sang anak itu mengalami hal yang tidak kita inginkan, stunting seperti itu, Dok? Ya tentu saja ada long term, short term ya. Jadi dampak jangka pendek, jangka panjang ya. Kalau jangka pendek ya jelas bayi itu lebih pendek dari kecerdasannya terganggu, tumbuh kembangnya akan terganggu. Tetapi ketika nanti short term jangka panjangnya, ketika dewasa ya, imunitasnya, daya tahan tubuhnya, kemudian kecerdasan dalam artian yang lebih kompleks itu terganggu juga dia gitu.
di kemudian hari gitu. Nah kalau kan stunting tidak harus pendek kan, Ya. tapi kalau kebetulan pendek nggak bisa main apa itu basket misalnya kan. Ini Saya bolanya termasuk apa stunting nggak pemainnya? ya ada. Misalnya begitu kan. Heeh. Nah dulu kita lihat Jepang, China itu kan relatif pendek-pendek dibandingkan dengan negara barat misalnya. Iya. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Mhm. Jadi nggak kalah kan tingginya. Iya. Dan mudah-mudahan Indonesia seperti itu juga nanti. Mhm, mhm. Tuh Kak, kalau kita lihat di Indonesia dengan disparitas segala macam, pulau banyak begitu dengan tingkat kesejahteraan yang berbeda, Mhm. sumber daya alam untuk mendukung komponen gizi itu tidak kekurangan kita. Mhm. Tetapi pengetahuan kita yang kurang, penerapannya kurang gitu. Misalnya saja kalau kita lihat ikan kan di Indonesia berapa banyak Berlimpah. itu berlimpah. Mhm. Jadi saya datang kemarin ke Dobo misalnya, ikan banyak sekali. Mhm. Nah mau nggak kita aware supaya dari awal kita mengkonsumsi dengan baik. Di Bali juga begitu kan? Ini mungkin kita hubungkan dengan kebijakan atau ada program Gemar Ikan juga yang sedang Iya. digencar-gencarnya dilakukan. Iya, kan banyak nggak boleh makan ikan, justru Ibu Amil nggak boleh makan ikan kan? Oh ya. Iya ada dulu gitu kan. Nah sekarang harus dibalik tuh, Hmm. harus dibalik tuh. Jadi gemar makan ikan. Ya. Hmm. Dan kebetulan kita pulau kecil kan. Mhm. Jadi perairan kita banyak, dikelilingnya perairan, kita mestinya lebih gampang kita mencari ikan. Jadi ini bisa dikatakan ini juga merupakan salah satu tantangan untuk memberikan edukasi betapa Iya, pentingnya iya. 1000 hari pertama itu sendiri, kehidupannya. Dok. Mhm. Iya, Mhm. iya. Nah dulu di ikatan kami, jadi ada dokter-dokter yang memang mempunyai concern tertentu di bidang obstetrik sosial obstetrik ya. Jadi dengan bagaimana peranan aspek-aspek sosial dalam status kesehatan reproduksi itu di Indonesia ada beberapa ratus orang itu, termasuk saya ke NTT, NTB sampai ke Banyuwangi itu Mhm. mengumpulin ibu-ibu bidan kita, dokter umum kita supaya penting loh 1000 hari pertama gitu. Mereka dulu kita cekoki pengetahuan ini Ya. supaya nanti mereka lah yang mengedukasi pasien-pasiennya gitu. Mhm. Mhm. Sampai kita nginep tuh di Banyuwangi untuk mengedukasi, kumpulin berapa ratus bidan kita di Banyuwangi gitu. Mhm. Nah di Bali lebih bagus dari itu mestinya, karena kebetulan kita pulaunya kecil kan, banyak sumber daya yang kita miliki. Ya. Nah tinggal sekarang bagaimana kita mengajak ibu-ibu kita, karena kuncinya kan tetap ibu-ibu. Ya. Kalau ibu-ibu nggak berperan kan nggak bisa berhasil kita gitu. Mhm. Nah itu yang harus kita kemas sekarang. Nah itulah sebabnya topik ini kami bawa di sini. Ya, mungkin Mudah-mudahan lebih banyak ibu. kalau kita apa yang sudah dokter lakukan Iya. untuk memberikan edukasi bagaimana 1000 hari pertama itu sangat penting sekali, berarti banyak sekali tantangan-tantangan yang dokter Iya, alami iya, di iya, lapangan iya, seperti itu, iya, Dok. Iya, iya, Mhm. banyak. Termasuk juga apa yang menjadi budaya mereka seperti itu, Dok. Iya. Berpengaruh juga, Dok. Berpengaruh juga. Mhm. Pantangan-pantangan yang sudah mestinya harus dikaji kan. Ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, terus yang boleh yang mana kan gitu ya. Mhm. Mhm. Nah mungkin ini perlu pendampingan. Dulu ketika di tahun 86 begitu, jadi setiap mahasiswa kedokteran Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran khususnya, Ye. itu diberikan tanggung jawab satu kakak, satu keluarga, Baik. untuk mempelajari bagaimana budaya sehatnya mereka, Mhm. bagaimana perilaku, termasuk juga makanan itu. Ya. Kita pelajari, kalau kita lihat ada sesuatu yang nggak masuk akal, kita koreksi. Mhm. Nah, sehingga kita dari awal bisa melihat bagaimana peranan-peranan faktor lain yang turut berkontribusi, terutama faktor-faktor yang tadi kepercayaan Ya. lokal gitu ya, Mhm. Mhm. yang barangkali perlu kita koreksi Mhm. supaya sesuai dengan kekinian lah, gitu. Jadi pelayanan kesehatan juga mempengaruhi kah, Dok? Atau mungkin bagi mereka yang tinggal di pelosok dengan aksesnya untuk diberikan pelayanan kesehatan ini sendiri? Iya, kalau untuk kita di mencapai Bali akses itu kebetulan kan sendiri? kita pulau kecil, selama ini untuk pelayanan kesehatan relatif kita ya, tanda kutip relatif lebih baik lah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Mhm. Karena satu pulaunya kecil, kita punya pusat pendidikan kesehatan yang banyak sekali, bahkan ada daerah lain yang datang ke sini untuk belajar tuh. Tetapi kalau daerah lain iya, Mhm. Jadi terbayang nggak kalau dalam satu kabupaten itu kita punya 500 pulau, terbayang nggak itu? Wow. Satu kabupaten 500 pulau. Mhm. Dan tidak semua pulau diisi manusia.
tetapi yang isi manusia itu kan terpisah dengan problem yang lain. Ya. Nah, bagaimana tuh mengedukasi mereka kalau ada sesuatu, bagaimana merujuk ke pusat pelayanan kesehatan itu kan tantangannya besar sekali. Gitu. Nah, itu mereka juga mungkin barangkali sama dengan kita menyampaikan informasi seperti ini pasti susah sekali. Nah, kebetulan saya banyak mengkeliling ke daerah-daerah lain di Indonesia yang seperti itu. Ya. Jadi tahu kita bagaimana di tahun 93 misalnya di pedalaman Kalimantan Timur, di mana satu desa ke desa yang lain itu kita naik perahu. Jadi kalau kita mau nyasar ke desa-desa harus naik perahu tuh. Jadi 3 desa, 3 hari 2 malam kita nginep. Sedangkan akses pelayanan juga sangat Nah, jarang itu dijangkau, sekaligus bisa kita bawa dijangkau. pelayanan itu. Iya. Padahal di samping itu sungai ikannya banyak sekali. Itu sumbernya. Sumbernya. Nah, tinggal kita mengedukasi supaya dia gitu. Jadi setiap daerah dengan disparitas yang sangat beragam. Sangat beragam. Baik, dokter, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang menarik ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Asuhan prenatal pencegahan stunting masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841. Hari ini sudah hadir Dr. Made Darmayasa, SPOG. Beliau adalah spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Nah, ini kesempatan Anda bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita, atau mungkin ada yang hubungannya dengan seputaran topik yang kita bahas pada sore hari ini. Dok, berbicara tentang bonus demografi ini, ada keyakinan dari para dokter seperti itu untuk pasti bisa seperti itu, selagi kita mampu untuk memberikan edukasi, sosialisasi bagaimana harusnya kita lakukan untuk mencapai bonus demografi itu sendiri, Dok. Ya, jadi ketika saya punya ide nulis itu juga bahwa sadar bahwa ini tidak otomatis ya. Misalnya kalau kita belanja ke mana itu kan tidak setiap pembeli dapat bonus kan. Pasti ada syaratnya. Belanja lebih dari sekian ratus ribu dapat bonus ada persyaratannya. Gitu. Nah, di sini juga begitu. Tidak semua nanti bonus demografi itu otomatis memberikan dampak kepada daerah di mana penduduknya memenuhi syarat untuk itu. Harus ada syaratnya. Bahkan mungkin beberapa daerah di Indonesia tidak mungkin memasuki bonus demografi. Kenapa? Karena terbelakang. Kita di Bali justru lebih awal memasuki era itu. Nah, sekarang kita bagaimana caranya supaya bonus demografi itu benar-benar nanti akan memberikan dampak positif kepada Bali. Sudah terasa itu. Misalnya menurut saya. Sudah kita memiliki SDM yang qualified lah kata kamu itu. Jadi sehingga kalau dia misalnya tidak memungkinkan bekerja di Bali, dia bekerja keluar. Kan sudah banyak tenaga kerja kita bisa di kapal, bahkan ke Eropa bekerja. Itu artinya karena mereka tidak mungkin bisa bekerja ke situ kalau tidak qualified kan gitu. Kenapa mereka bisa di situ? Karena bisa sekolah. Kenapa bisa sekolah bagus? Dari awal kesehatan, termasuk juga otaknya bagus kan dia. Nah, ini maksud kita bahwa tidak serta-merta nanti begitu terus. Gitu. Kalau misalnya ibu-ibu kita yang baru ini nggak aware, nanti anak yang dilahirkan bagaimana? Nanti 15 tahun, 20 tahun yang akan datang seperti apa anaknya mereka? Itu maksud kita. Kenapa bonus demografi ini dimanfaatkan dengan baik sejak dalam kandungan. Dan ibu sebelum hamil harus aware. Apalagi setelah hamil, ketika sedang hamil. Itu kunci maksud saya ingin saya sampaikan sore hari ini. Semoga ditangkap oleh masyarakat kita ya. Ya, jadi para calon-calon ibu yang akan sebentar lagi melahirkan ini sendiri, mereka biasanya yang datang ke dokter dokter sendiri ini apa yang menjadi keluhan mereka ini sendiri, Dok? Nah, di awal-awal kan keluhan umum kan dia, keluhan umum itu kan memang di mual muntah kan. Di mual muntah. Jadi nanti nafsu makan menurun. Tetapi apa yang kita alami hari ini sangat jauh berbeda dengan ketika 20 tahun yang lalu misalnya.
di mana obat-obatan belum berkembang dengan seperti sekarang. Sehingga ketika itu kita banyak sekali merawat pasien di rumah sakit hanya gara-gara mual muntah berlebihan sampai kurus dia. Sekarang kan tidak seperti itu lagi. Jadi ada banyak pilihan obat sehingga bahkan tidak pernah opname lagi, tidak perlu opname lagi. Baik. Karena dengan obat minum saja responnya sudah bagus. Nah itu sehingga nanti tidak ada alasan lagi ibu-ibu tidak makan, tidak minum karena mual gitu. Bahkan sekarang banyak juga komponen produk-produk nutrisi yang bisa dipakai. Mana yang digunakan di trimester pertama atau awal kehamilan, mana di berikutnya lagi, mana berikutnya lagi. Gitu. Artinya banyak pilihan. Nah, hanya saja bagaimana caranya supaya ibu kita itu berkomunikasi dengan petugas kesehatan, mulai dari bidan, dokter, di klinik, di rumah sakit, bahkan di puskesmas gitu. Sehingga hal-hal yang seperti tadi itu bisa didiskusikan. Nah, ini yang menjadi tantangan juga ya dok ya, kalau di lapangan ini sendiri. Ada yang namanya ketika ibu-ibu lagi hamil, yang namanya ngidam. Ini ada hubungannya nggak sih dok? Ketika ibu harusnya mengkonsumsi makanan ini, tetapi saya nggak suka dok, misalnya seperti itu. Saya mual misalnya melihat, padahal itu sangat dibutuhkan dalam kondisi hamil. Seperti itu dok? Iya, itu ya seperti tadi yang saya bilang, tantangan kita di situ salah satunya. Kita bisa suplementasi. Kita bisa suplementasi kalau misalnya tidak bisa dapatkan dari asupan makanan dari luar, kita bisa suplementasi. Artinya bahwa jangan biarkan kekurangan karena asupan yang tidak bisa masuk karena mual itu berlanjut terus. Gitu. Bahkan seperti tadi yang saya sampaikan, ada komponen nutrisi yang justru kita sudah harus berikan ketika sebelum hamil akan menikah. Kenapa? Karena nanti dipentingkan ketika dia hamil awal sekali, dosis di dalam tubuhnya itu harus terpenuhi, karena akan digunakan untuk membentuk organ tertentu, misalnya nanti di sarafnya, neurogenesis namanya. Kalau dia kekurangan, nanti bisa defek dia kelainan di susunan saraf pusatnya, mulai di otak sampai tulang belakangnya masalah nanti itu. Dan mestinya kita tidak boleh terjadi itu. Kenapa? Karena banyak sekali sumber nutrisi yang ada di tempat kita yang perlu kita konsumsi. Nah, cuman seperti tadi itu perlu lebih awal. Nah, oleh karena itu bagi nanti barangkali kita bisa share di sini bagi calon-calon ibu kita yang akan menikah, mudah-mudahan mendengar dari awal sudah bisa apa yang harus saya konsumsi lebih awal untuk menyiapkan ketika nanti saya menikah. Begitu dia sudah menikah mau hamil, apa yang harus saya konsumsi lebih awal. Itu bisa dicari di makanan karena ada mana komponen-komponen makanan yang mengandung komponen nutrisi itu lebih banyak, atau bisa kita suplementasi dari awal dari luar. Baik. Ini juga yang dokter sampaikan tadi, 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu tingkat kewaspadaan, kemudian screening. Bahkan sebelum melakukan pernikahan pun itu sangat penting dilakukan screening itu sendiri. Iya. Nah sekarang kita berbicara sebelum mereka melakukan pernikahan, kemudian hamil seperti itu dok. Ya, ini yang dicoba di Bali ya, di teman-teman BKKBN menggunakan program yang skala nasional. Bahkan setiap ibu yang akan menikah sudah ada kayak pola digital yang harus diisi. Apakah ini apakah pasangan ini atau perempuan ini layak nikah atau tidak? Kalau belum layak, mesti ada intervensi ke puskesmas. Itu yang belum jalan di Bali juga belum jalan, di nasional juga belum. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf sekali ini untuk kita di Bali. Kalau bisa hamil dulu baru nikah. Kalau begitu kan kita tidak bisa intervensi dari awal. Nah itu sudah mulai perubahan nilai itu sudah. Cuma saya tidak tahu, mungkin teman-teman dari sosial nanti yang bisa melakukan riset seperti itu. Tetapi sudah ada paradigma seperti itu. Lebih bagus hamil dulu baru nikah. Nah, itu nanti terkendala dong. Kan? Apalagi sudah gede baru ketahuan, baru kita intervensi gitu. Jadi
ya itu barangkali juga harus tantangan kita di Bali. Nah, ini dia Tantangan tantangannya kita di Bali. ya. Yang tidak bisa diselesaikan oleh dokter. Ya tentunya tantangan tersebut Ya. kemudian para yang garda di depan ini sendiri dalam hal kesehatan ini sendiri sudah melakukan upaya-upaya Ya. untuk itu. Dok, ini ada yang hal-hal yang sangat urgent banget atau penting sekali yang disampaikan kepada pemirsa Bali TV sehubungan dengan topik kita pada hari ini, yaitu asuhan prenatal pencegahan stunting ini, Dok. Silakan, Dok. Ya, yang pertama seperti yang tadi sadar ya, sadar bahwa bagaimana peranan pencegahan stunting itu bukan hanya ketika hamil atau bahkan mungkin setelah melahirkan, tapi justru ketika sebelum hamil, ketika hamil dilanjutkan dan juga dilanjutkan setelah setelah melahirkan gitu ya, setelah bayi kecil. Terus yang berikutnya bagaimana ibu-ibu atau calon ibu ini aware, sadar bahwa hal-hal seperti itu bisa dicegah asal kita tahu lebih awal. Nah, kemudian ketika kemudian sudah aware, maka lakukan deteksi dini. Nah, konsultasilah dengan petugas kesehatan yang sekarang tidak sulit lagi kita dapatkan. Jadi mulai dari puskesmas pembantu, puskesmas, klinik dokter swasta, klinik bidan praktek mandiri juga, di rumah sakit banyak, jadi banyak pilihan, apalagi yang sudah mempunyai pola pembiayaan, misalnya dengan sistem JKN sekarang kan itu sudah di arah rujukannya sudah terpola itu, sehingga tidak perlu ragu lagi tentang biaya karena sudah ditanggung gitu. Jadi selama hamil BPJS mengalokasikan 6 kali kunjungan, ya ini jumlah yang cukup besar ya, cukup untuk mengantisipasi hal yang seperti yang kita bicarakan hari ini. Baik, apa mungkin yang sudah dilakukan upaya-upaya untuk pencegahan stunting ini untuk menuju bonus demografi ini, Astungkara bisa kita capai ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Darmayasa sudah sharing pada sore hari ini sama Desi Karang. Terima kasih, kita menjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.